Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Kenapa memilih dagang, Mbak? Dari nenek moyangnya turunan dagang. Wah, nenek moyang. Ya benar. Turunan dagang. Kalau Indonesia nenek moyang pelaut, kalau Bapak nenek moyangnya pedagang. Guys, jadi kehidupan di masyarakat itu memang banyak sekali. Dari yang memang kaya, yang biasa, yang susah. Kemudian juga para pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan itu juga banyak. Mereka memang mengandalkan untuk kehidupan sehari-harinya untuk berdagang, berjualan. Walaupun mungkin untungnya tidak seberapa, untungnya mungkin hanya cukup untuk dia makan sama sekeluarga, bahkan kadang tidak mencukupi. Itulah resiko kehidupan yang harus dijalani. Di Indonesia harusnya memang lebih banyak orang-orang yang sudah sejahtera. Tapi kenapa Indonesia yang negaranya atau negerinya ini subur, banyak orang yang tertinggal dan banyak orang yang miskin. Ya itulah, kita harus tanda tanya di situ. Kenapa Indonesia seperti itu? Di sisi lain, Abah Cio ingin melihat sesuatu yang memang silaturahmi dengan pedagang-pedagang yang ada di daerah Jatimulya. Kita akan tanya-tanya soal kehidupan berjualan, kemudian juga hasil dari jualan, dan bagaimana kalau seterusnya berjualan itu nasib itu seperti apa, ya? Ini saya akan kesini dulu. Nah, di sini banyak loh. Ini kita jual kopi. Sini. Nah, ini banyak ini nih. Wah, siomay lagi ini tuh. Tuh, siomaynya lagi laku banget ya, Pak. Wah, mantap itu siomay Bandung tuh. Si Akang lagi sibuk kelayanan. Sibuk melayanin. Ini daerah Jatimulya nih, Jatimulya. Nah, saya sih sebenarnya mau ngobrol sama Bapak nih. Bapak lagi sibuk-sibuk nih, Pak ya. Sop buah, ya sop buah. Ini sop buah, Bapak jualan apa, Pak? Sop buah. Sop buah di Jatimulya, di sop buah. Sama jualan minuman-minuman ya, Pak ya? Kopi. Minum-minuman, ada kopi, ada cuma itu aja minuman, Pak. Pak, Susu saya pengen nanya nih, Bapak jualan ini dari kapan? dari tahun 2000. 2000. Sorry, nama aslinya siapa Bapaknya? Abdul Hanan. Abdul Hanan, namanya bagus, Abdul Hanan. Aslinya dari mana, Pak? Cirebon. Cirebon. Bapak dari Cirebon jualan di sini sudah 25 tahun. 25 tahun. Jualan di Jatimulya sini. Pak, jualan ini tiap hari dari jam berapa? Dari jam 8 Jam 8 sampai jam 8 malam. jam 8 malam. Kalau jual seperti ini kan banyak suka dukanya nih, Pak. Suka dukanya, kalau dukanya gimana nih jual-jual seperti ini nih, Pak? Makanya kalau musim hujan, apalagi kalau banjir, Apalagi kalau banjir. Jatimulya dulu banjir ya, Pak? itu banjir. Sekarang gimana nih sekarang? Alhamdulillah nggak banjir ya, Pak ya. Kalau sekarang mah Jatimulya tuh udah dibenerin, udah direlokasi atau dibenerin lah gitu, Pak. Bapak kalau misalkan sehari-hari ini cukup untuk biaya hidup? Alhamdulillah cukup. Kalau lebih mah cukup lah. Kalau lebih enggak. Nah, guys, jadi banyak pedagang-pedagang atau pedagang kecil ini biasanya memang cukup saja, tidak untuk lebih ya. Kalau lebih mungkin Bapak sudah kebeli rumah yang tingkat ya, Pak ya? Ya, betul. Sekarang masih belum kebeli rumah tingkat. Rukok, rumah kontrak. Rumah masih kontrak. Enggak, Pak, selama 25 tahun Bapak dapat apa aja nih dari sini, dari jualan? Istri, anak. Oh, dapat cuma. Nah, itulah memang jawaban dari para pedagang itu begitu. Jadi yang didapat walaupun bertahun-tahun yang didapat hanya kepuasannya aja. Kadang tidak mendapatkan rumah, mobil, sawah atau apa, hanya anak dan istri biasanya. Pak, dulu sebelum ke Bekasi, dulu kemana, Pak? Jualan atau kerja apa? Dulu kerja di bangunan, Tangerang. Di bangunan di Tangerang. Blok M. Oh, di Blok M, di Tara. Terakhir Bekasi. Kenapa memilih dagang, Pak?
Dari nenek moyangnya turunan dagang. Wah, nenek moyang. Ya benar. Turunan dagang. Kalau Indonesia nenek moyang pelaut, kalau bapak nenek moyangnya pedagang. Pedagang. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dagang itu adalah sesuatu yang mulia, membantu orang sebenarnya. Pak, sehari ada 100.000 untung. Tergantung ramai enggaknya dagang. Oh, ramenya ngedagang, itu tergantung. Nggak dapet kalau saya. Oh, gitu. Malah nombok sering nggak? Nombok. Kalau nggak jualan ya harus nombok. Jadi pedagang ini intinya tiap hari harus jualan ya, Pak. Harus dagang. Kalau nggak jualan katanya nggak makan. Hari ini hari buat hari ini makan. Iya, dapurnya tuh di situ biar gebul ya, Pak ya. Kalau nggak jualan dapur nggak gebul. Gitu. Ada Iya. tukang ojek punya deposito. Oh, deposito kan kalau tukang ojek juga yang sekarang saya tahu berapa lah gitu kan. Deposito aja. Oh iya gitu. Pak, kalau misalkan ini nih, Pak, di Bekasi ini kan Jawa Barat nih. Kalau Jawa Barat ini kalau dibenerin gitu kan rakyat sejahtera gitu kan, Bapak pengennya jualan itu seperti apa nih, Pak? Jualannya. Kalau ada bantuan dari pemerintah gitu. Ya, saya sih kontrak ruko. Iya. Iya, siapa ya? Jalan namanya. Ya Kak, ke pinggir jalan tuh sewaktu-waktu kan Bapak digusur ya, kena gusur. Resikonya lebih gede lah. Resikonya, dan itu Bapak paham sendiri kan ya, paham. Nah guys, memang sesuatu itu kita memang harus nekat dulu ya Pak ya, nekat dulu. Kalau misalkan nanti ada penggusuran atau apa ya kita ikhlasin ya Pak ya, karena itu mungkin bukan rezeki kita. Coba gini Pak, kalau misalkan sewaktu-waktu ada penggusuran, kemudian Bapak disuruh nggak jualan, apa menurut Bapak tanggapannya gimana? Ya, minta ditolong kasih atau dicariin solusi. Iya, biar Bapak juga terus bisa jualan ya. Bisa nyari nafkah. Bisa nyari nafkah. Karena nyari nafkah itu tidak orang besar aja Pak. Orang kecil tuh harus dituntut, malah orang kecil itu lebih besar untuk mencari nafkah. Lebih apa namanya? Lebih harus cukup memenuhi kehidupan sehari-hari. Pak, Bapak saya mau tanya nih sekarang, Gubernur Jawa Barat saha Pak? Kang Deddy Mulyadi, menurut Bapak Gubernur Jawa Barat sekarang ini gimana? Ini bagus, kerjakannya bagus. Kerjakannya bagus, Jujur, amanah. jujur, amanah. Bener Pak, jujur amanah. Ya, selama tahu saya. Pak, tahu saya. kan Kang Deddy Mulyadi banyak orang yang suka, gitu kan? Kalau Bapak sendiri pengen nggak ketemu sama Pak Deddy? Yang nggak pengen lagi, pengen banget. Pengen banget ya. Pengen banget. Kalau pengen banget, mau apa yang disampaikan Pak buat Pak Deddy tentang kehidupan Bapak atau tentang jualan Bapak, tentang apa? Kehidupan yang lebih maju, kita lebih usaha yang lebih apa namanya lebih berkembang atau Ah, lebih apa namanya buat keluarga lah. pokoknya bisa ngebantu kehidupan masyarakat, dan masyarakat itu bisa membantu untuk keluarganya akan lebih baik dan lebih sejahtera kan gitu kan. Kemudian sekolah-sekolah anak-anaknya juga diperhatikan, kesehatannya juga diperhatikan ya Pak. Nah Pak, sarannya buat Pak Deddy ini gimana nih ke depannya? Saran Bapak nih, tolong bantu Bapak atau tolong terus masyarakat diberi bantuan atau kemudian diberi pengarahan atau diberi apa, gimana menurut Bapak? Ya terus maju apa namanya sesuai apa kewajiban dia sebagai gubernur apa mengusulkan anak-anak apa masyarakat lebih sejahtera. Lebih sejahtera rakyatnya ya. Jadi kalau Kak Deddy kan dia tuh sangat sedih kalau melihat orang-orang kecil Pak, orang-orang miskin gitu kan. Kenapa sedih? Karena negara tidak memperhatikan. Nah sekarang ini mungkin ada Pak Deddy, mungkin mudah-mudahan negara akan membantu kita, memperhatikan kita, karena negara kita itu kaya Pak. Sebenarnya kan negara ini kaya, cuma bagaimana kok rakyatnya banyak yang miskin ya. Nah untuk para pejabat-pejabat, para atasan-atasan, para pimpinan-pimpinan, para orang kaya, lihatlah seputar kita ya. Jangan orang kecil itu dibodohin.
Jangan orang kecil itu ditipu, ya Pak ya. Jangan orang kecil itu dibiarkan begitu saja. Ayo saling bantu, apalagi kita masyarakat Sunda. Kalau kita kan masyarakat Sunda harus saling bantu. Jadikanlah ya masyarakat Sunda itu masyarakat yang beradab, yang memanusiakan manusia. Jangan memanusiakan apa ya? Manusia itu dijadikan hewan, jangan ya. Oke, maju Jawa Barat. Semoga Jawa Barat akan maju. Pak, terima kasih ya Pak ya. Jawa Barat istimewa. Abang Siu, makasih. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.